Halo semua, di sini saya akan menjelaskan hukum dagang yang berupa prinsip umum yang berlaku pada semua kasus. Di sini saya akan menjelaskan prinsip umum kontrak, agen, kemitraan, korporasi, garansi atau penjaminan. Prinsip umum kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih. Itu juga dapat didefinisikan sebagai janji yang dibuat oleh seseorang dan diterima oleh yang lain. Tetapi kata kontrak dan kesepakatan lebih luas daripada janji. Umumnya transaksi komersial antara dua pihak terdiri dari lebih dari satu janji. Masing-masing pihak menjanjikan sesuatu. Macam-macam kontrak. Kontrak bisa tertulis dan lisan. Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat di atas kertas dengan tulisan atau cetakan. Sedangkan kontrak lisan adalah kontrak yang dibuat dari mulut ke mulut. Kontrak tertulis bersifat tegas, sedangkan kontrak lisan bersifat tersurat maupun tersirat. Selanjutnya, agen. Agen adalah orang yang berwenang untuk bertindak untuk orang lain dengan pihak ketiga. Prinsipal adalah orang untuk siapa dia bertindak. Prinsipal adalah hukum orang yang melakukan perbuatan atau alat yang digunakannya untuk melakukannya. Di dalam agen terdapat pihak ketiga, yaitu orang yang dengannya agen bertindak atau yang dipengaruhi oleh tindakan tersebut. Jadi, jika barang dijual di toko, pemilik adalah prinsipal, penjual adalah agen, dan pembeli adalah pihak ketiga. Selanjutnya, di dalam agen terdapat subagen. Subagen adalah seorang agen yang dapat bertindak sendiri oleh seorang agen yang disebut subagen. Semua aturan keagenan berlaku untuk hubungan antara agen dan subagen. Karena satu sama lain mereka adalah prinsipal dan agen. Ada beberapa kasus di mana agen harus bertindak secara pribadi, tetapi dalam sebagian besar transaksi komersial di mana biasanya memperkerjakan subagen, mereka dapat dipekerjakan. Selanjutnya, di dalam agen terdapat pencabutan wewenang. Wewenang agen dapat dibatalkan setiap saat. Harus dengan hati-hati membedakan antara hak prinsipal untuk mencabut wewenang agen terhadap pihak ketiga dan hak untuk memutuskan persetujuannya terhadap agen. Dia memiliki hak yang pertama, tetapi jika pelaksanaannya melanggar, persetujuannya dengan agen tidak bertanggung jawab kepada agen atas cedera apapun. Selanjutnya, kemitraan. Kemitraan adalah hubungan yang dibentuk oleh kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menggabungkan uang, properti, tenaga kerja, atau keterampilan mereka dalam beberapa bisnis yang sah dan berbagi keuntungan dalam properti tertentu. Di dalam kemitraan terdapat berbagi keuntungan. Berbagi keuntungan adalah unsur yang paling penting untuk membuat kemitraan dan dapat mengatakan bahwa secara umum dimanapun keuntungan dibagi, para pihak adalah mitra. Jadi, meskipun yang satu menyumbangkan semua uangnya dan yang lain melakukan semua pekerjaannya, atau jika dalam kasus di mana tidak ada modal yang dibutuhkan, masing-masing hanya menyumbangkan tenaganya. Selanjutnya, korporasi. Korporasi adalah orang fiktif. Ini terdiri dari sejumlah orang perseorangan yang diperlakukan di bawah hukum sebagai individu baru dan berbeda. Orang ini di perusahaan bisnis adalah pemegang saham. Korporasi sering disebut perusahaan tidak terdiri dari properti yang dimilikinya. Sedangkan garansi atau penjaminan. Jaminan telah ditentukan. Penjamin adalah kata lain untuk hubungan yang sama. Penjamin atau penjamin adalah orang yang setuju bahwa suatu hal akan dilakukan oleh orang lain. Hubungan ini cukup umum dalam kehidupan bisnis. Oleh karena itu, sering kali dibuat syarat suatu pinjaman atau penjualan. Bahkan, pembayaran harus dijamin oleh seseorang selain debitur. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.